Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Tenanglah, semua baik-baik saja. Aku ada di sampingmu. Balas Michela sambil memeluk dan mengelus punggung kembarannya itu. Tak lama polisi pun datang. Seiring dengan datangnya polisi, dua petugas keamanan itu pun berhasil menangkap Chasen. Mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena Michela sudah tahu cerita tentang ayah Chasen yang selalu menutupi kesalahan anaknya, maka dari itu Michela juga meminta pertolongan Tuan Jordi untuk membantunya menjebloskan Chasen ke dalam penjara. Selain menghubungi Tuan Jordi, Michela juga menghubungi orang tuanya. Singkat cerita, setelah hampir 1 bulan, akhirnya Chasen pun dinyatakan bersalah dan dihukuman selama 20 tahun penjara dan denda $1 juta. Meski Chasen sudah di penjara, tapi kejadian yang menimpa Misea meninggalkan trauma yang begitu mendalam dalam diri Misea. Mengingat pengakuan Chasen yang pernah meletakkan kamera tersembunyi di kamar mandi dan kamarnya, membuat Misea jadi takut tidur di kamar dan masuk ke kamar mandi. Prihatin dengan keadaan Misea, Dedi Brad dan Momi Alea pun membawa Misea kembali ke Indonesia. Bukan hanya Misea yang dibawa, tapi mereka juga memaksa Michela untuk ikut pulang bersama mereka karena tidak ingin hal yang sama menimpa Michela. FLASHBACK. Ini semua salahku. Harusnya aku menemani Misea waktu itu bukan malah memilih pergi bersama teman-temanku. Tangis Michela pecah seketika setelah bercerita pada Satria. Satria yang tidak tega mendengar tangis Michela pun menarik Michela ke dalam pelukannya. Itu bukan salahmu, semua sudah jalannya seperti itu, ucap Satria menenangkan Michela. Misea, lirih Rai yang baru kembali ke ruang tunggu. Karena bosan di dalam mobil, Rai pun memutuskan untuk kembali ke ruang tunggu menyusul Satria. Namun saat sampai di ruang tunggu, ia melihat Satria sedang memeluk seorang wanita yang ia lihat seperti Misea. Mendengar suara Rai, sontak Satria menjauhkan tubuh Michela. Satria dan Michela pun menoleh ke arah Rai yang sudah mengeraskan rahangnya. Rai, lirih Satria. Brengsek kau Rai. Geram Rai sambil berjalan mendekati Satria dengan tangan mengepal hendak mendaratkan bogem mentahnya ke wajah Satria. Rai salah paham. Rai pikir wanita yang Satria peluk adalah Misea. Eits, tahan, teriak Satria sambil menahan tangan Rai yang sudah melayang di udara. Ini Michela bukan Misea, ucap Satria. Cepat-cepat ia meluruskan keadaan. Rai pun menoleh ke arah Michela untuk melihat dengan seksama wajah Michela. Iya benar, aku Michela, ucap Michela. Kepalan tangan Rai pun melemah. Merasakan kepalan tangan Rai melemah, barulah Satria melepaskan tangannya dari tangan Rai. Sedang apa kau di sini? Mana kembaranmu? Tanya Rai. Meski masih kesal dan selalu mengatakan sudah tidak mau tahu dengan Misea, tapi tetap saja hatinya berkata lain dan tetap mengkhawatirkan keadaan Misea. Tanpa Rai duga, Michela langsung memeluk Rai. Rai, maafkan kami. Seandainya waktu itu kami mendengarkanmu dan tidak berpura-pura mengenalmu, mungkin kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Maafkan kami Rai. Tangis Michela kembali pecah dalam pelukan Rai. Dek. Mendengar kata-kata Michela, Rai yakin hal yang sangat ia takutkan sudah terjadi pada Michela. Rai pun menjauhkan tubuh Michela. Apa maksudmu? Memangnya apa yang terjadi pada kalian? Tanya Rai dengan raut wajah merah karena emosi. Kau benar Rai, Chasen bukanlah pria baik-baik. Dia pria brengsek dan hampir memperkosa Kaksea. Jawab Michela. Brengsek? Di mana pria itu sekarang?
Apa masih di London? Biar ku beri pelajaran dia. Dia sudah di penjara. Tapi Kak Sea. Sea kenapa? Misea mengalami trauma, sekarang dia yang ada di dalam sedang menjalani terapi. Malah Satria yang menjawab. Astaga. Lirih Rai. Maafkan kami Rai, sekali lagi maafkan kami. Bukan salahmu, Sela. Kan sudah aku bilang ini semua sudah jalannya. Sahut Satria. Lagian kalian berdua mengenalku, tapi kenapa harus berpura-pura tidak mengenalku? Memangnya aku punya salah apa pada kalian? Tidak seperti Satria yang sudah melupakan masalah waktu itu, Rai masih tidak terima. Rai. Lirih Satria pelan namun tegas dengan sorot mata yang tajam seolah ingin memberi peringatan pada Rai untuk tidak membahas masalah itu saat ini. Itu semua salahku. Aku yang menyuruh Kak Sea untuk pura-pura tidak mengenalmu karena aku tidak mau Kak Sea kembali sakit hati seperti dulu. Jawab Michela. Rai pun membuka mulutnya hendak membalas kata-kata Michela, tapi Satria kembali memberi tatapan tajam pada Rai untuk berhenti membahas masalah itu. Melihat tatapan tajam Satria, Rai pun menghela nafasnya kasar dan memilih untuk menuruti kata-kata Satria. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Mau kita bahas pun tidak akan mengembalikan keadaan. Aku sudah memaafkan kalian. Ucap Rai. Jadi Misea sekarang ada di dalam? Michela menganggukkan kepalanya. Dengan siapa? Sendiri. Kenapa kau tidak menemaninya? Aku tidak tega melihat keadaannya. Kak Sea enggan bersuara, dia selalu meringkuk di sofa dengan selimutnya. Makanya aku memilih keluar. Apa boleh aku masuk dan menemaninya? Benarkah? Silakan saja, mana tahu setelah melihatmu Kak Sea jadi mau membuka suaranya dan diterapi. Ayo, biar aku bicara dengan dokternya. Ucap Michela. Mereka bertiga pun berjalan menuju ruangan dokter. Ceklek. Michela membuka pintu ruangan dokter lalu masuk ke ruangan dokter diikuti Rai dan Satria. Melihat Michela masuk, dokter yang sedang duduk di sofa tak jauh dari Misea yang sedang meringkuk ketakutan pun berdiri dan berjalan menghampiri Michela. Dokter, ini Rai, teman saya. Bisakah kita memberi ruang untuk Rai dan kembaran saya berdua? Karena Rai ini adalah orang yang sangat ingin ditemui kembaran saya setelah kejadian. Mana tahu saja setelah melihat Rai, kembaran saya jadi mau membuka suaranya dan mau terapi. Ucap Michela. Rai. Apa Anda Tuan Rai yang juga membuat janji konsultasi dengan saya sore ini? Michela menoleh ke arah Rai. Kau juga mau konsultasi? Tanya Michela kaget. Sejak tadi ia lupa bertanya ada urusan apa Rai dan Satria ada di klinik praktek dokter Jagapati. Iya dok, tapi sekarang masalah saya tidak penting. Kita sembuhkan saja Misea dulu. Jawab Rai. Baiklah kalau begitu. Saya akan memberikan waktu kalian berdua, kami akan menunggu di luar. Panggil kalau saudari Misea mau membuka suaranya. Balas dokter. Rai menganggukkan kepalanya. Dokter, Michela, Satria dan satu orang perawat asisten dokter Jagapati pun keluar dari dalam ruangan itu meninggalkan Rai dan Misea. Setelah semua orang keluar, Rai menarik nafasnya dalam-dalam lalu membuangnya kasar terlebih dahulu sebelum berjalan mendekati Misea. Sea. Panggil Rai sambil berjalan mendekati Misea yang sedang meringkuk dan tertutup selimut. Belum ada respon dari Misea. Rai terus berjalan menghampiri Misea, sampai akhirnya kini Rai sudah berjongkok tepat di depan Misea. Sea, ini aku Rai. Kamu masih ingat aku kan? Kata Rai sekali lagi. Mendengar itu, perlahan Misea membuka selimutnya untuk melihat apa benar orang yang ada di dekatnya sekarang adalah Rai. Rai langsung tersenyum lebar begitu Misea membuka selimutnya.
Rai. Lirih Misea. Iya, ini aku, Rai. Balas Rai. Misea langsung memeluk Rai. Rai. Aku takut, Rai. Aku takut. Ucap Misea dengan suara dan tubuh yang bergetar hebat dan Rai bisa merasakan getaran itu. Tenang Sea, tenang. Ada aku di sini. Balas Rai sambil mengelus kepala sampai punggung Misea untuk menenangkan Misea. 5 menit Rai berusaha menenangkan Misea, akhirnya Misea pun kembali tenang. Sekarang lepas selimutnya ya. Bujuk Rai. Mendengar itu, Misea langsung kembali menutupi tubuhnya dengan selimut. Sea, ayo buka selimutnya, bagaimana aku bisa melihatmu kalau kau bersembunyi di balik selimut? Ayo buka Sea. Tidak, aku tidak mau. Ada kamera tersembunyi di mana-mana. Aku tidak mau. Tidak ada Sea. Percayalah padaku, aku sudah memeriksa seluruh ruangan ini, tidak ada kamera tersembunyi di sini. Ayo sekarang buka selimutmu. Benarkah? Tanya Misea sambil menyembulkan kepalanya dari balik selimut. Rai pun menganggukkan kepalanya. Percaya padaku. Sekarang, buka selimutmu ya. Bujuk Rai sekali lagi. Misea pun membuka selimut yang menutupinya dan dibantu oleh Rai. Sea, di luar ada dokter yang akan membantumu melupakan si brengsek itu. Apa kau mau bertemu dengan dokter itu? Misea menggelengkan kepalanya. Kenapa? Dokter itu baik dan tujuannya juga baik, ingin membantumu melupakan si brengsek itu. Kenapa kau tidak mau? Atau kau ingin terus mengingat si brengsek itu? Tidak. Aku tidak sudi mengingat laki-laki brengsek itu. Kalau begitu, kau mau ya menjalani terapi? Aku akan di sini bersamamu. Bujuk Rai. Misea diam sejenak sambil menatap dalam-dalam mata Rai, lalu tak lama Misea pun menganggukkan kepalanya setuju. Melihat Misea menganggukkan kepalanya, Rai pun memanggil dokter Jagapati yang sedang menunggu di luar. Dan dengan pendampingan dari Rai, Misea pun mendapat terapi eksposur, di mana dalam terapi ini dokter membuat Misea dalam keadaan sangat tenang, lalu meminta Misea mengingat kembali kejadian yang membuat Misea trauma dan meminta Misea mengendalikan emosinya sendiri dengan arahan yang dokter berikan. Dalam terapi ini, Misea memang tidak bisa langsung melupakan traumanya, tapi setidaknya dalam waktu lebih dari 1 jam terapi, Misea sudah bisa sedikit mengontrol ketakutannya dibanding saat pertama kali Misea dibawa terapi. Setelah 1,5 jam terapi, akhirnya Misea dan Rai keluar dari dalam ruangan dokter Jagapati. Apa Anda tidak jadi konsultasi Pak Rai? Tanya dokter Jagapati. Sebentar dok, saya antar dulu Misea ke parkiran. Jawab Rai. Baiklah, saya tunggu. Balas dokter Jagapati. Ayo Sea, kita pulang. Ajak Rai sambil merangkul pundak Misea dan mereka pun berjalan menjauhi pintu ruangan dokter Jagapati. Kemana 2 orang itu? Lirih Rai mencari keberadaan Satria dan Misela. Tak lama, saat mereka sudah hampir sampai di pintu keluar, tiba-tiba Satria dan Misela datang dari arah luar. Dari mana kalian? Tanya Rai dengan tatapan mengintimidasi. Kami dari kedai kopi yang ada di sebelah. Jawab Satria santai, ia sama sekali tidak takut dengan tatapan Rai. Sedangkan Misela, ia langsung menghampiri Misea. Bagaimana terapinya?
Tanya Misela. Semua berjalan lancar. Minggu depan datang lagi untuk terapi. Jawab Rai. Terima kasih Rai sudah mau mendampingi Kak Sea. Dan sekali lagi atas perbuatan kami dulu padamu. Ucap Misela. Sudahlah, tidak perlu bahas lagi, sekarang fokus saja pada kesembuhan Misea. Balas Rai. Ingat kata dokter tadi ya, lawan terus rasa takutmu. Percayalah, kau sudah ada di tempat yang aman sekarang. Tidak ada lagi kamera tersembunyi yang sedang mengintaimu dan tidak akan ada yang berani menjahati dirimu, kau paham? Ucap Rai pada Misea. Misea hanya menganggukkan kepalanya lemah. Apa kau akan menemaniku lagi minggu depan? Tanya Misea. Kalau kau mau aku menemanimu, pasti akan kutemani. Jawab Rai. Aku ingin kau menemaniku, aku nyaman bersamamu. Balas Misea. Baiklah, aku pasti akan menemanimu terapi minggu depan. Balas Rai sambil mengelus rambut Misea. Shell, simpan nomor ponselku, hubungi aku bila butuh bantuanku. Ucap Rai. Michela pun mengeluarkan ponselnya dari dalam tasnya lalu menyimpan nomor ponsel Rai. Ya sudah, kami pulang ya. Pamit Misea. Hati-hati di jalan. Balas Rai. Shell, panggil Satria. Michela yang baru melangkah satu langkah pun menoleh ke arah Satria. Dadah. Nanti malam aku telepon. Ucap Satria. Mendengar itu Rai melirik tajam Satria. Balas Michela dengan senyum malu-malu. Aku pulang. Pamit Michela pada Satria. Balas Satria. Michela dan Misea pun pergi dari hadapan Rai dan Satria. Satria tak hentinya tersenyum melihat kepergian Michela dan senyum Satria itu terlihat jelas di mata Rai. Apa tidak kering gigimu itu tersenyum terus? Sindir Rai lalu memutar tubuhnya dan berjalan menuju ruangan dokter Jagapati. Siapa yang senyum? Biasa saja. Balas Satria sambil menyusul Rai dari belakang. Cih, mau bohong? Kau pikir aku buta, hah? Cibir Rai. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Michela harus fokus membantu Misea sembuh, jadi jangan kau mendekatinya hingga membuatnya tidak fokus pada Misea. Kata Rai lagi. Siapa yang sedang mendekatinya? Aku cukup tahu diri untuk mendekati Michela, dia gadis baik-baik dan tidak mungkin aku merusak gadis seperti dia. Balas Satria. Ya, kecuali dia yang mau aku rusak, aku bisa apa? Lanjut Satria berseloroh. Mendengar itu, Rai langsung memiting leher Satria. Jangan macam-macam kau. Cukup Misea yang terapi di dokter Jagapati, jangan kau buat adiknya ikut terapi di sini. Akan ku lempar kau ke lubang buaya kalau sampai itu terjadi. Ancam Rai. Wow, lubang buaya? Apa tidak bisa kau melemparku ke lubang yang lain? Ke lubang kenikmatan misalnya. Goda Satria. Kalau itu, tanpa ku lempar kau bisa melemparkan dirimu sendiri ke sana. Balas Rai sambil memutar bola matanya malas. Bersambung.